pertanyaan saya sederhana, hasil yang terbaik apa yang diperoleh RT jika meneliti foto yang dipoto Dian Sandi yang katanya bukan foto yang diupload Dian Sandi dari hasil foto temannya Dian Sandi yang kebetulan temannya Jokowi juga kan gitu kan, dari laci. Nah pertanyaannya kan sederhana Bang. Kembali kita tadi uji dulu data itu seharusnya, uji Dian Sandinya, bener nggak kau punya teman, ya kan? Siapa temanmu ini? Kapan dia uploadnya? Benar nggak temanmu ini teman Pak Jokowi juga? Ya kan? Tanya Pak Jokowi, benar nggak Pak Jokowi dia memutus izin Bapak? Nah ini sangat banyak Bang, data ini tidak teruji. Jadi artinya hasil terbaik yang diperoleh dengan menguji data ini, data Dian Sandi adalah Dian Sandinya yang berbohong. Foto yang dikasih Dian Sandi itulah yang bohong. Jangan sampai ada terjadi perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Kearsipan. Jangan sampai terjadi perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Pemilu. Ini harus diautentikasi tetap. Serahkan kalau boleh nanti Polri serahkan itu ke arsip untuk diautentikasi. Tidak ada hak wewenang Bareskrim mengautentikasi itu. Karena kewenangan berdasarkan undang-undang kearsipan itu di ANRI. Enggak di undang-undang kepolisian pun tidak ada menyebutkan kewenangan dia menentukan asli atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini the one and the only, selalu biasa begitu, Bonatua Silalahi. Oke bro, saya panggil bro ya. Siap Bang. Bro Bona ya. Adik juga bisa lah. Jadi bro Bona. Kalau Bona belalai panjang, gajah kecil belalai panjang itu belum tua. Tapi ini Bona yang sudah tua ya. Silalahi. Jadi bro, makasih ya sudah datang ke RH Channel. Dan ini menarik sekali apa yang ingin kita bicarakan terkait buku Anda. Ya. Saya mendapatkan postingan dari Anda dan saya mau bacakan. Ya. Tapi sehat ya bro ya. Sehat ya? Yang penting terkendali. Sehat dan terkendali itu yang paling penting soalnya. Usia jauh lebih muda sebenarnya daripada saya. Oh iya, masih kelahiran tahun 77. 77. Sama dengan Rismon lah. Oh iya ya, Rismon ya, sama dengan Rismon ya. Makanya dibilang kita adik kita itu Rismon itu ya, tetapi adik yang sudah berbeda jalan. Jadi Bonatua ya. Ini wah, adanya mana nih Bonatua? Kok jadinya nggak ada di sini Bonatua? Terus. Apa saya salah nulis ya? Bonatua, tuanya nyambung. Bonatua. Padahal tadi saya berkali-kali buka bukanya ini Bonatua. Oke. Coba bro WA saya. Saya kok kehilangan namanya ini. Apa saya yang salah nih? Gitu. Tadi di WA, lihat aja WA aku Bang. Ya makanya ini kan WA-nya banyak banget. Oh iya. Jadi ada WA terbaru. Jadi sobat era sekalian, luar biasa ya. Saya mau bacakan apa yang dituliskan Bonatua Silalahi mengenai ijazah Jokowi tak ada. Belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi. Oh ini. Kok begitu Bonatua kok nggak muncul ya? Ini kegiliran muncul ini. Nah, dia menulis begini, sobat era sekalian ya, kepada saya dan mungkin kepada orang lain juga. Nulisnya begini, ya, begini nasib jadi bujangan. Nih ya, buku ijazah Jokowi tak ada versi e-book ya. Mungkin perlu juga saya share ke RH dulu ya. Nih, nah, biar bisa ditampilkan. Begini ya. Nih. Buku ijazah Jokowi tak ada versi e-book ya.
kini telah resmi terbit di Google Play Books ya. Jadi Google Play Books. Ditulis berdasarkan penelitian ilmiah independen sejak 2022. Ya. Buku ini mengungkap persoalan sistemik negara dalam memastikan keaslian dokumen publik sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Penelitian ini melibatkan 17 institusi negara dan 2 partai politik serta berada dalam pusaran konflik nasional yang melibatkan lebih dari 100 orang dan 60 media / platform. Selling point utama buku ini mengungkap banyak hal baru dan mengejutkan yang selama ini belum pernah saya sampaikan di media manapun. Nah, Anda harus sampaikan sedikit di spill. Yeah. Buku ini tidak menyerang individu, melainkan menguji sistem negara secara menyeluruh, itu yang penting, dari pemilu, kearsipan hingga keterbukaan informasi publik. Cara beli dan baca, ada juga. Atau baca sampel dulu, klik link berikut lalu ikuti petunjuk dari Google ya. Jadi kita mungkin tampilkan aja nggak apa-apa. Bisa dibaca kapan saja dan di mana saja. Fitur pencarian untuk langsung ke topik. Nah, maksudnya apa ini? Saya mau menagih apa yang Anda katakan di sini ya. 1. Ditulis berdasarkan penelitian ilmiah independen sejak 2022. Anda jawab. Siap. Ya. Jadi terima kasih Bang. Karena banyak orang yang nggak percaya ini independen. Gitu. Ini pesanan, ada bohirnya. Okay. Terima kasih Bang Hera. Akhirnya sampai juga di sini ya. Oke. Ini hanya jam 2. Jadi sejak kasus Bambang itu, Bambang Mulyono, Bambang Tri Mulyono ya. sama Sugih Nur itu Sama saya sebenarnya Gus sudah Nur, ikutin ya. Bang. Ya. Jadi di situ aku sudah teliti. Cuman karena aku lihat ya kalaupun kupaksa aku meneliti pada rejim itu pasti dapat fake. Oke. Percuma juga, bukan masalah berani atau tidak. Ini hanya masalah wisdom aja. Akhirnya aku putuskan aku hanya main di tepi-tepi. Jadi gejolak ijazah ini kan 2022 sudah rame ya. Jadi aku sudah teliti tuh pasar pramuka sebelum terbakar. Aku kontak sudah beberapa orang. Aku tes juga pesan. Ternyata semua ada. Bukan hanya ijazah, surat kematian juga ada. Oke. Nah, tapi surat kematian respon nggak ada kan di situ. Tanya dia lah. Nah, ada bahkan aku ke kampus-kampus juga yang menjual ijazah asli tapi proses palsu. Oke, ijazahnya asli tetapi orang itu nggak berhak. Palsu. Ya, prosesnya palsu. Proses palsu ini banyak ditawarkan model-modelnya. Iya. Bahkan ada yang paling mendekati itu adalah namanya penyetaraan. Oke. Jadi SKS kita yang misalnya kuliah di jurusan lain itu bisa disetarakan. Seakan-akan sudah layak di SKS-nya mata kuliah hukum. Misalnya seperti itu ya. Atau mata kuliah yang lain misalnya kan. Seperti itu. Jadi ya memang keputuskan waktu itu sekitar itu dulu Bang. Nah begitu rejim sudah ganti, aku mulai berani. Karena bagaimanapun ya semua rejim pasti punya ranah masing-masing, ruang-ruang yang nggak boleh diganggu orang ya. Nah ternyata benar begitu Pak Prabowo masuk, ya memang intervensi itu nggak ada di KIP ya. Kita lihat sendiri hasilnya. Nah, gitu Bang. Jadi memang 2022 sudah aku teliti. Bahkan di buku itu sudah disebut hasilnya. Oke. Termasuk masalah Mr. P lah. Yang disebut Kolonel Sri Rajasa itu sudah aku teliti juga. Nah, itulah salah satu spillnya. Oke. Jadi Bro Bonatua ini tidak hanya melakukan penelitian arsip tapi juga field research ya. Iya. Sampai ke pasar pramuka dan lain sebagainya. Iya. Mr. P itu kan maksudnya Mr. Pramuka. Kayak orangnya langsung kejang-kejang begini. Gitu ya, kita tidak menyebutkan P itu siapa ya. Nah, biar nanti bisa Poniman, bisa Prabowo ya, bisa Probono ya kan. Klunya yang disebut Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa. Ya. Nah, oke. Karena itu saya akan tantang lagi berikutnya adalah jadi ditulis berdasarkan penelitian ilmiah independen sejak 2022. Anda udah jawab ya. Memang pada waktu itu ya Anda belum ke publik karena rezim belum berganti ya. Kemudian mulai judul nih. Tapi judul nanti terakhir ya. Buku ijazah Jokowi tak ada. Ini yang harus dijawab nih.
Buku ini mengungkap persoalan sistemik negara dalam memastikan keaslian dokumen publik sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Apa persoalan sistemik yang Anda temukan sehingga kemudian ada masalah soal dokumen publik sebagai dasar legitimasi itu? Jadi gini Bang, waktu aku kan S2 S3-nya kebijakan publik. Ya. Jadi tentunya sistem ini kan Public kebijakan. policy di mana? Di Trisakti. Di Trisakti dua-duanya S2 ya. S3 S3-nya. Oke. Jadi kupetakan dulu ini. Aku menciptakan sebuah tool sendiri namanya policy mapping, itu memodif Postviewer sama Mendeley ya, Yeah. aplikasi luar negeri. Yeah. Jadi kupetakan ternyata ijazah ini terkoneksi ke banyak sistem. Nah, mulailah dari situ aku tahu bahwa untuk ijazah presiden Yeah. itu pertama kali ada sistem pemilu. Setelah sistem pemilu dioper ke sistem kearsipan. Oke. Karena gimana pun ijazah presiden, ijazah gubernur, ijazah Berarti wali kota. bupati wali kota itu tergolong arsip statis bernilai sejarah. I see. Sehingga dia masuk rezim kearsipan. Nggak boleh dibuang Nggak begitu boleh aja. dibuang, nggak boleh dimusnahkan. Ya. Karena statusnya permanen. Ya. Nah dari situlah aku teliti semua sistem ini dan kupastikan karena ini masalah ijazah berarti seharusnya kalau ijazah ini sistem kenegaraannya benar, sistem pemilu benar, sistem kearsipan benar, maka ijazah itu harusnya ada Ada dan konsisten. dan konsisten karena undang-undang sudah jelas menyebut harus diserahkan. Ya. Meskipun undang-undang lemahnya tidak undang-undang menyatakan arsip itu harus diserahkan ke Andri, tapi Andri tidak dikasih senjata untuk memaksa. Nah, lembaga arsipan daerah misalnya Dispursip DKI sama Dispursip Solo tidak dikasih senjata untuk memaksa arsip itu diserahkan. Jadi sifatnya pasif, kewenangan pasif. Tapi Gitu. masa sih segala sesuatunya harus dipaksa dulu? Nah, itu kan nggak jalan administrasi negara kalau begitu. itulah yang diungkap di KIP. Sidang KIP kita banyak mengungkap itu. Baik, kan aku uji semua ini Bang. Iya. Andri kan kebuat termohon juga. Iya. Andri itu Arsip Nasional Republik Indonesia. Iya. LKD DKI juga Dispursip DKI. Kubuat termohon juga. Iya. Aku sendiri nanganin. Nah, di Solo juga LKD Pemkot Solo itu kita sidangkan juga. LKD lembaga Kearsipan daerah di bawah pemerintahan kota ya. Nah, itulah yang lawyer kita Bang Taufik, Pak Taufik. Oke. Nah, Iya. di sini terungkap semua Bang, tidak ada satupun sistem pemilu yang menyerahkan arsip-arsip ini ke kearsipan negara. Tidak ada baik di level Solo, Jakarta maupun Andri. Makanya dari sini ketahuan bahwa inilah yang aku bilang tadi sistem kembali pertanyaan sistem yang gagal itu. Gitu Bang. Oke, jadi sistem pemilu dan sistem kearsipan gagal memelihara arsip yang seharusnya menjadi catatan sejarah gitu ya. Jadi bisa dilihat warga negara. Dan tempat jadi tempat wisata juga nanti. Iya. Melihat arsip negara kan gitu kan, arsip Iya. presiden kita kan. Oke. Indikator yang mengatakan bahwa gagalnya di mana? Kita kasih contoh satu-satu ya dalam konteks Jokowi kan. Iya. Apa yang Anda tidak dapatkan di sistem kepemiluan, baik di pemilihan bupati di wali kota, pemilihan gubernur dan pemilihan presiden? Jadi Bang, penelitian gue ini kan ada metodologisnya. Ya. Karena aku sudah buat tadi skema kebijakan publiknya, maka aku dapat paling ujung itu adalah Andri sama LKD. Ya. Ku minta ini dokumen. Semua LKD dan Andri menjawab tidak ada. Oke. Terus aku pergi ke Setnek, ku minta juga tidak ada. Setnek itu seharusnya punya. Ya. Nah, akhirnya aku mundur ke belakang karena mereka sepakat bilang tidak ada dan mereka bilang yang itu masih dipegang oleh KPU. Aku ke KPU dong. Ya. Nah, aku tanyalah KPU DKI pusat, DKI Solo. Ternyata mereka memang belum ngasih ke Andri, oke. atau LKD. Atau LKD. Tapi mereka juga tidak mau ngasih ke kita. Oke. Itulah awalnya dulu. Ya. Yang oke. mereka keluarkan peraturan keputusan KPU 731. Nah, di situ kan publik bereaksi waktu itu. SKKA
Keputusan KPU. Iya, yang PKPU, merahasiakan. PKPU, ya. Bukan PKPU, dia bentuk keputusan. Bukan. Oh, bentuk keputusan. Jadi Oke. itu yang didebat sama Iya. DPR juga waktu itu. Oke, ya. Nah, yang merahasiakan 16 item ini. Oke, dalam bentuk keputusan ya. Iya. Kelihatan betul itu. Nah, begitu itu dicabut karena atas desakan publik dan kebetulan waktu itu sedang berlangsung di buku ceritakan itu. Peristiwa Nepal itu ada hubungannya. Begitu Nepal rame, terus ada kejadian rumah Menteri Sri Mulyani sama anggota DPR juga diserang massa. Sepertinya ini ada tekanan sosial ke KPU. Oke. Waktu itu aku dapat WA. Ayo nepalkan KPU katanya. Yang mau WA orang lain nggak jelas. Orang lain disebar ini WA ini. Gue grup-grup nepalkan KPU, dikasih alamat ketua KPU rumahnya. Aku jadi tahu rumah KPU ketua KPU di situ. Rumah dinas ya? Iya, rumah dinas. Rumah pribadi. Rumah pribadi. Iya. Jadi aku ingat memang waktu itu. Oh, berarti aku nggak bisa bilang ini upayaku. Memang aku banding waktu itu. Iya. Tapi gimana pun reaksi publik waktu itu mempengaruhi dicabutnya keputusan KPU itu. Oke. Nah, dari situ akhirnya kita dapat, tapi di hide juga kan. Sekitar Agustus ya keputusan KPU. September. Oh, September. Nah. Oke. Ya. Di hide itu. Ya. Yang 9 item. Ya, di hide ya. Oke. Nah, disembunyiin, Ya. dapat tapi disembunyiin. Nah, itu juga ajukan KIP kan. Ya. Disitulah aku masuk KIP-nya. Makanya kita sekarang bisa menikmati ijazah itu ada. Oke. Tapi itu kan belum selesai, Bang. Ya. Kenapa? Ada suatu kewajiban penelitianku. Ya, karena aku kan rencana membuat ini menjadi jurnal di Scopus ya. Ya. Artinya aku harus bisa memastikan dataku sah, sekunder, tapi harus diuji. Begitu ku uji, tak ada satupun yang lolos, Bang. Artinya apa? Aku tanya nih KPU, ini sumbernya dari mana? Oke. Ya dari diantar sama calon katakanlah Bapak Joko Tim Widodo, sukses lah, tim sukses atau siapa? Ya. Boleh kulihat sumbernya? Hmm. Gak ada. Terus Pernah nggak kalian sandingkan fotokopi ini dengan aslinya? Nggak pernah. Semua nggak pernah. Iya. Terakhir itu yang terbaru itu ketika kita sidang di KIP Jawa Tengah, Iya. dipanggillah KPU Solo. Iya. Dicecar hakim. Oh, KIP-nya Jawa Tengah ya? Iya, karena dia nggak provinsi ya? Iya, provinsi. Dipanggil komisionernya yang ngaku di situ. Kami tidak pernah melakukan verifikasi faktual. Oke. Loh, lantas bagaimana mempertanggungjawabkan dataku ini? Iya. Belum ada satupun yang bisa menghubungkan antara dokumen yang ku dapat dari KPU dengan aslinya. Dengan sumber aslinya. Sumber aslinya. Lah aku otomatis gagal dong. Kalau pakai teori Darwin itu ada missing link. Missing link, benar Bang. Ini tidak teruji, makanya aku simpulkan dataku ini sampah. Sampah secara penelitian ya. Iya. Mungkin KPU udah senang kali punya data ini. Aku tidak. Iya. Karena aku peneliti. Iya. Mungkin banyak yang mengglorify. Oh itu kan benar kan sama gini-gini Iya, kan iya, gitu. iya. Sama semua dari KPU Solo sampai kemana. Silakan. Karena kalian memang kebutuhan kalian itu. Tapi kebutuhanku enggak. Kebutuhanku adalah peneliti. Yang ku teliti ini harus data-data yang walaupun dia sekunder atau primer harus teruji. Harus teruji bahwa dari sumber data yang valid itu ya. Iya. Oke. Seperti itu, Bang. Nah, disitulah yang gue bilang tadi bahwa ternyata sistem pemilu kita gagal total. Ternyata bukan hanya sistem pemilu. Di balik sebelum sistem pemilu ada namanya sistem pendidikan kita. Oke. Inilah yang legalisir tadi. Ya. Ternyata gagal juga sistem Gagal pendidikan juga. kita. Oke. Tidak bisa menjamin proses legalisir yang benar sesuai dengan tanpa tanggal itu ya. ini eksklusif di sini. Iya. Sebenarnya aku sudah tahu mereka itu melanggar peraturan Menteri Pendidikan. Oke. Tahun 2006. Wis, kalau 2006 berarti 2014 itu masuk dong Kena sudah. semua. Iya. Cuman ya karena memang 2012 kena, 2010 kena kena. semua. Dibaca aja di bukuku biar penasaran netizen. Oke. 2005 aja yang nggak kena ya. Disebut di situ di peraturan menteri itu jelas format legalisir ada tanggalnya. Oke. Baca aja. Cuman kan karena ya untuk kepentingan mungkin aku menyusun buku nanti kalau aku buka semua salah, aku sebutlah undang-undang administrasi dulu. Iya. Yang nomor 30 tahun 2014. Pasal 73 ya. Iya, pasal 73. Itu Bang. Jadi ini ngebet semuanya akhirnya kan. Sistem udah dari sistem kearsipan error, sistem pemilu juga error. Rupanya Sistem kearsipan, sistem apa lagi yang error? sistem pendidikan Sistem pendidikan dulu Tinggi. yang error.
Ya mungkin diurut dari pendidikan dulu. Ya, sistem pemilu error, sistem kearsipan error. Iya. Tapi kan aku jangan dulu bang kita berasumsi bahwa sistem pendidikan dulu yang error ya. Iya, Kenapa? Itu kan asumsi kalau ijazah asli ada. Iya. Pertanyaannya kan tesisku nggak itu, hipotesisku. Oke, ijazahnya nggak ada. Ijazahnya tidak ada. Kenapa? Aku menemukan. Karena tidak ada, berarti tidak bisa disalahkan satuan pendidikannya. Belum tentu. Iya, bisa jadi nggak melalui proses itu. Iya. Aku baca aja di buku kita itu bang. Kenapa hipotesisku lahir? Karena ada kesaksian di acara TV One, nggak apa-apa ya? Iya. Tahun 2017, aku ingat benar. Iya. Di situ ada Menteri Pendidikan Riset Tinggi, Iya. ada komisioner KPU Pak Igede itu. Oke. Nah, presenternya siapa? Iya. Ada pelaku pasar pramuka. Iya. Di situ bercerita pasar pramuka ini. Agennya ini, modusnya. Modus mereka itu ternyata nggak perlu asli bang. Fotokopi ijazah orang asli difotokopi, lalu ditempel fotonya, Iya. namanya disesuaikan dengan fotonya, Iya. direproduksi ulang fotonya. Jadi barang itu. Jadi barang itu tinggal, nah kan pertanyaan komisionernya, terus gimana cara klaim legalisir? Mereka sudah punya trik sendiri, kasih amplop pada saat melegalisir. Bahkan katanya ada kepala daerah langganan mereka, dia cerita, Iya. saya diaudit nih gini, tenang aja sudah kita kalau nanti suruh aja mereka datang ke sana. Terus di sana gimana? Sudah saya pelihara, dipelihara. Sana itu maksudnya institusi pendidikan. Institusi yang meleges itu, Iya. dipelihara barang itu bang. Oke. Lah, kalau Jadi yang jelas ijazah dan legalisirnya cukup selesai di pasar pramuka. Kalau diverifikasi ada orang peliharaan. di Iya sana. benar. Karena belum ada yang meminta asli. Iya, Kalau iya. sekarang kan case sudah berbeda. Iya, iya. Nggak butuh nggak cukup hanya dengan fotokopi. Iya. Iya. Sekarang iya. orang udah minta asli dan harus diforensik lagi. Iya. Sekarang tuh kebutuhannya Tapi udah lebih tinggi. begini, kan bro tadi mengatakan data aku sampah katanya. Karena aku tidak bisa menelusuri ini sumbernya dari mana, sumber primernya dari Iya. mana ini, walaupun ini mungkin sekunder, tersier atau apa. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan misalnya penelitian Rosario, ya, misalnya yang mendasarkan pada upload yang ada dan tidak ditolak sebagai sebuah ijazah dari Jokowi. Itu gimana jadinya? Ini aku tuh biasanya bang ya. Iya. Aku juga ya abang juga punya komunitas lah saya yakin. Iya. Saya ada komunitas peneliti juga. Iya. Jadi ini menjadi diskursus kami di grup-grup. Iya. Jadi sampai pada kesimpulan bahwa ini ada kesalahan metodologi. Seharusnya kalau pertanyaan saya sederhana, hasil yang terbaik apa yang diperoleh RT jika meneliti foto yang dipoto Dian Sandi yang katanya bukan foto yang diupload Dian Sandi dari hasil foto temannya Dian Sandi yang kebetulan temannya Jokowi juga kan gitu kan? Iya, iya, dari laci. Iya. Nah, pertanyaannya kan sederhana, Bang. Kembali kita tadi uji dulu data itu seharusnya. Uji Dian Sandinya. Iya. Bener nggak kau punya teman? Iya. Ya kan? Siapa temanmu ini? Kapan dia uploadnya? Benar nggak temanmu ini teman Pak Jokowi juga? Iya. Ya kan? Tanya Pak Jokowi, benar nggak Pak Jokowi dia memutus izin Bapak? Iya. Nah ini sangat banyak Bang, data ini tidak teruji. Jadi artinya hasil terbaik yang diperoleh dengan menguji data ini, data Dian Sandi adalah Dian Sandinya yang berbohong. Iya. Foto yang dikasih Dian Sandi itulah yang bohong. Iya. Oke. Gitu. Kita kan harus limitasi kan namanya penelitian. Kan kita tidak bisa bicara itu ijazahnya Jokowi. Tapi itu ijazahnya Jokowi yang diupload Dian Sandi. Itu boleh. Ya. Iya. Dan memang begitu kan? Iya. Karena pertama itu tidak didinai oleh Pak Jokowi. Iya. Jadi setelah Bareskrim press conference kan Dian Sandi datang ke Solo minta maaf katanya mengupload tidak izin dan kemudian Pak Jokowi katanya ya tidak marah. Artinya Pak Jokowi mengakui bahwa itu data dia kan. Nah, subject to Dian Sandi kan sudah diteliti dan hasilnya adalah dalam versi Rismon 11.000 triliun palsu, versinya Roy Suryo 99,9% palsu, versinya Dr. Tifa melihat foto dengan matematika Bayesian 93,37% palsu. Artinya mutlak sekali kan. Nah kemudian
Apa yang menjadi persoalan kalau seandainya kemudian subjek itu semua orang punya keyakinan bahwa itu palsu? Ya tetap bahwa itu masih ranah keyakinan. Ya. Artinya tidak bergeser. Ya. So, dari awal juga kita yakin bahwa itu palsu. Ya. Nah. Artinya kan tidak ada yang salah di situ. Saya nggak bisa bilang salah atau tidak ya. Cuman keakurasian hasil akibat sampling ini apa itu Ya. menentukan. Kalau saya misalnya Bang, saya ambil contoh saya. Ya. Yang kuteliti adalah sampel dari KPU. Ya. Maka yang salah adalah KPU kalau aku bilang palsu. Ya. Kesalahan ini yang nimpa siapa? KPU. Ya. KPU yang kita adukan, laporkan. Sekarang pertanyaannya Bang, siapa yang mau dilaporkan pertama kali kalau kita meneliti sampel dari Dian Sandi? Mungkin ya, karena kita diskusi sobat sekalian mohon. Bro Tua perspektifnya adu mengadu. Siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Kalau kita misalnya perspektifnya ya terhadap objeknya itu sendiri. As long as itu tidak dideny bahwa itu adalah fake dokumen, kan begitu. Maka itu dengan asumsi sah kan begitu. Karena kan kita rely on him. Oh, Kan? tapi potong Bang. Aku diskusi ini sebelum ada justifikasi dari KPU ternyata dokumen itu sama. Ternyata Ya, that's right. ternyata Ya, sama. Presiden Joko Widodo nggak keberatan. Nggak keberatan. Aku saat itu kan sebelum masa ini ya. Iya. Walaupun at the last Iya. terjadi koreksi yang membenarkan dan aku senang. Iya. Kenapa? Ternyata dari KPU sama. Iya. Artinya ini jadi setara. Iya. Ya ini aku cerita latarnya beda. Akhirnya verified kan? Iya verified. Jadi bahwa data itu adalah data yang memang diserahkan kepada KPU. Iya. Walaupun kalau kita pakai konspirasi teori mengatakan nggak mungkin dia menyertakan data yang lain. Karena kalau menyertakan data lain, let's say misalnya bukan orang yang berkacamata di foto itu kan jadi gempar. Iya. Langsung diametral kan? Sebenarnya kita sudah tebak lah, pasti sama nih semua. Iya, pasti sama. Aku juga udah tebak. Iya. Justru Cuman masalahnya sama itu memang sama dari awal from the beginning atau disama-samain. Ya malah aku ketawa kalau tiba-tiba KPU Jakarta ngasih yang beda. Berarti nggak profesional yang bikinnya, kan gitu kan? Jadi ketika mereka mengatakan datanya sama, lalu diglorifikasi oleh lawyernya mengatakan kecuali kalau yang disampaikan itu dari fakultas ekonomi atau fakultas lain, barulah kita kaget. Iya. Yang nggak begitu juga kali. Pasti diupayakan sama. Cuman masalahnya dari semua yang tampak sama itu, pertanyaannya remains kan, apakah itu dokumen asli atau palsu kan begitu sebenarnya. Nah, Bro Bonatua tadi menyelusurinya dari sumber dokumen. Iya. Ternyata tidak bisa diverifikasi sumber dokumennya mana. Tidak bisa diverifikasi faktual. Iya, secara faktual nggak bisa diverifikasi. Iya. Jadi kita ini dokumennya dari mana? Dari mana? Dari situ. Situnya siapa? Situnya siapa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Padahal mestinya kalau misalnya dia bisa diverifikasi sumbernya langsung Solo mestinya kan? Iya. Dan sudah langsung di-cut. Iya. Dinyatakan hilang. Iya. Selesai udah. Berarti yang salah itu pasti KPU-nya. Iya. Kalau mereka hilang ya gimana? Ya. Minimal ya. Entah karena dia dalam tekanan itu soal lain ya gitu. Oke. Kita lanjutkan sebelum sampai pada judul tidak ada itu. Walaupun sudah mulai terjawab tuh kenapa tidak adanya kan? Oke. Bonatua mana? Loh, kok tiba-tiba nggak pernah bisa saya ini. Kecanggihan kali handphonenya Bang. Nggak ngerti. Handphonenya lagi bermasalah atau gimana ini? Tiba-tiba kita searching Bonatua nggak pernah ada. Tuh. Bonatua. Itu digabung T-nya, tuanya. Hah? Bonanya digabung dengan tuanya. Iya, Bonatua ini. Munculnya Bonaparte. Gitu. Munculnya Bonaparte, Silalahi. Kalau di Google sering, gampang nyarinya, langsung ada. Tuh, saya heran itu. Kenapa ada what happened with my cell phone nih. Oke. Saya harus baca lagi. Itu coba dipancing lagi. Oh, di RH dulu ya. Oke. Di RH dulu aja. Nah. Nah kalau RH dulu ada langsung dia. Nah, saya ini penelitian ini melibatkan 17 institusi negara dan 2 partai politik. This is a good point, a selling point ya. Serta berada dalam pusaran konflik nasional yang melibatkan lebih dari 100 orang. Mungkin termasuk Refli Harun. Masuk. Masuk ya. Dan 60 media / platform.
Jangan-jangan RH Channel juga ini. Masuk ya. Ya. Oke. Coba Anda sebutkan 17 institusi itu apa aja? 2 partai politik itu yang menarik. Why kemudian 2 partai politik ini disebut? Kemudian melibatkan lebih dari 100 orang. Berapa diantaranya bisa Anda sebutkan? 60 media garis miring platform, beberapa diantaranya Anda sebutkan. Coba. Mulai dari mana dulu? Mulai dari 17 institusi negara. Itu tadi udah kesebut ya. Spill ada Andri dari belakangan aja Andri. Ya. LKD DKI Jakarta, Ya. LKD Solo, Ya. nggak ada di sini. Nggak ada di Andri, aku ke Seknek. Setnek, ya. Positif 33 yang fungsi karsipan keempat fungsi karsipan nggak ada. Aku ke KPU RI, KPU RI 5, KPU DKI, 6, KPU Solo, 7, terus nggak ada lagi. ya. Aku ke KI Pusat. KI itu apa? Komisi Informasi Pusat. Oh, Komisi Informasi Pusat, oke. KIP, ya. Komisi DKI Jakarta. Komisi Informasi DKI. Komisi Jawa Tengah. Komisi Jawa Tengah 10. 10. Ya. Aku laporkan ke Mabes Polri. Mabes Polri 11. Aku laporkan ke Ombudsman. 12. 5 lagi apa? Mahkamah Konstitusi 13. Mahkamah Agung enggak? Enggak. Perlindungan saksi dan korban enggak? Enggak. DPR enggak? Enggak. Komnas HAM enggak? Enggak. Oke. Ya, saya nggak bisa paksa. Oke lah. Kira-kira itu. Kayaknya ada surat-surat tapi Ya. aku sifatnya bersurat aja. Oke. Ada. Intinya adalah keterlibatan institusi itu baik aktif maupun pasif ya. Iya. Oke. Nah, di antara itu menurut Anda yang paling determinan harusnya siapa? KPU dong. KPU ya, Iya. yang paling determinan. Iya. Oke, karena yang dipersoalkan adalah penggunaan ijazah itu dalam melamar di jabatan publik kan? Dan dia juga masuk, dia berada pada 2 undang-undang, dua rejim penyelenggara negara. Dia menyelenggarakan undang-undang karsipan juga, karena ada peraturan PKPU-nya tentang jadwal retensi arsip, dan dia sudah punya MOU dengan lembaga karsipan. Oke, dengan Andri ya? Iya, jadi jangan dia bilang nggak ngerti. I see, oke. Anda menganggap bahwa KPU ini pura-pura nggak tahu, atau memang buruk administrasinya, atau secara post factum mereka harus menyikapi sesuatu dengan koordinasi terlebih dahulu sehingga keluar sebelumnya surat keputusan untuk menyimpan arsip itu. Jadi aku kurang tahu di dalam, tapi dari surat bersurat kan dari ketahuan. Ya. Kalau nggak salah itu 3 Agustus aku bersurat ke mereka. Ya. Karena mereka tidak menjawab sampai lebih dari 10 hari, kusomasi. Ya. Setelah kusomasi mereka jawab. Tapi dijawab langsung ditolak, tapi menunjukkan surat bahwa mereka telah mengeluarkan keputusan KPU nomor 731. Ya. Di sekitar tanggal 12 Agustus kalau nggak salah. Nah, di keputusan KPU ini disebut dasar mereka mengeluarkan keputusan itu adalah mereka telah melakukan uji konsekuensi tanggal 6 Agustus. Artinya mereka itu melakukan uji konsekuensi atas dasar permintaanku dong. Iya. Karena ada permintaan 3 Agustus. 3 Agustus itu kebetulan Bang itu hari Sabtu. Iya, bagaimana anunya ya? Uji konsekuensinya Sabtu Minggu berarti cepet banget deh. Cepat mereka karena ini somasi kali ya. Iya. Karena somasi juga akhirnya dikeluarkan. Jadi dari sini aku sudah mulai terasa. Terasa bahwa seperti ada yang ditutup-tutupi. Iya, ini ada apa? Padahal mestinya dokumen biasa aja harusnya kan? Lah, seharusnya Bang. Dan ingat loh Bang, kalau kita kan orang kebijakan nih, Abang kan orang hukum. Iya. Kejahatan tertinggi yang level paling tinggi itu kan di kebijakan. Iya. Kalau kriminal biasa mah semua bisa mencuri bohong. Tapi kalau level kebijakan, bodoh. Itu ini susah menembusnya. Susah mengetahuinya. Misalnya ada aturan yang mengatakan di PKPU itu bahwa untuk tamatan luar negeri tidak perlu menyertakan ijazah. Nah, itu kan bisa dimaknai dalam tanda kutip kejahatan sesungguhnya. Dan kenapa KPU membuat keputusan ini? Karena sifat sistemik. Dengan dia membuat satu peraturan, KPU DKI ngikut, KPU Solo ngikut. Itu aja alasan mereka jadinya. Nah, tapi kemudian SK itu dicabut gara-gara protes banyak orang. Terpaksa. Terpaksa. Kan di demo waktu itu
terus dipanggil DPR juga, ada 2 DPR ya, sama-sama Dedi namanya ya. Aku kenal banget, kulihat tuh mereka yang sangat aktif ya, dua Dedi ya. Oke, satu Didi Irawadi Samsudin. Bukan ya? Bukan, Dede Yusuf sama Dede Yusuf sama Dedi Sitorus. Oke. Itulah yang Anda katakan melibatkan 2 partai. Bukan. Bukan. Oke. Anda mengatakan melibatkan 2 partai. Partai apa? Jadi secara undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, maka semua partai itu adalah badan publik. Ya. Semua kita bisa minta dokumennya. Ya. Itu ada disebut itu karena mereka ternyata partai ini menerima APBN. Ya. Sehingga dia harus mempunyai PPID namanya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ya. Nah, saya ambil sampling 2 saja. Ya, yaitu PDIP dan Gerindra. Iya. Meskipun hampir semua ikut sebenarnya dari kalau perjalanan dari beliau dari Solo ke hampir semua ikut. Ya, karena mereka tidak hanya dicalonkan oleh partai PDIP tapi juga banyak kan? Iya, hampir semua lah kalau aku bilang ya. Kayaknya cuman 2 lah yang nggak pernah ikut. PKS pasti nggak pernah ikut. Ya, PKS nggak pernah nyalonkan Jokowi. Kemudian PAN. Sepertinya Demokrat. Ya. PAN pernah. PAN nggak pernah ya Jokowi. Pernah. Tapi di belakang-belakangnya. Iya, dia kan gerbongnya Pak Prabowo kan. Iya. Oke. Seperti itu. Oke. Dan ketika apa yang Anda minta dari 2 partai itu? Ijazah ini. Ijazah Demokrat dan PKS. Bukan. Sorry. PDIP dan Gerindra. PDIP dan Gerindra. Aku minta tapi karena aku pikir mereka juga bukan sifatnya juga diatur di Undang-Undang Pemilu, bukan orang yang langsung memenuhi Undang-Undang Karsipan, otomatis mereka nggak bisa kita bawa ke Undang-Undang Karsipan juga. Akhirnya nggak kuputuskan, nggak lanjutkan. Aku hanya mengirim email tapi tidak melanjutkan ke KIP. Ditangkapi nggak emailnya? Tidak. Oh tidak. Itulah ya kalau kita bicara public accountability kan, harusnya semua email masuk, apalagi dari seorang peneliti yang serius harusnya ditanggapin. Padahal itu aku sebenarnya nggak sengaja ku follow up misalnya nelfon, nggak aku bilang udah nggak. Kenapa? Aku ambil alamat email resmi dari KPU. Oke. Kan di situ ada alamat emailnya. Ya udah, mungkin nggak. Lihat juga mungkin kayak ya. Jangan-jangan formalitas doang gitu ya. Ya kulihat nih Gmail juga modelnya. Ya itu susahnya itulah. Kadang-kadang mungkin perlu kita administrasi publik gitu menyangkut administrasi partai politik mestinya kan. Oke. Lalu di situ dikatakan melibatkan lebih dari 100 orang tokoh. Ini 100 orang tuh orang atau tokoh? Orang lah, aktor lah ya. Aktor ya. Yang dan 60 media garis miring platform. Coba sebutkan tokoh-tokoh yang menurut Anda selama ini nggak muncul tapi dia cukup dikenal, yang dalam penelitian Anda melibatkan dia juga. Anda nggak usah sebutkan Roy Suryo, Dr. Tifa, tapi Anda sebutkan, Anda nggak perlu menyebutkan Bambang Tri atau Gus Nur atau Refli Harun ya kan? Siapa misalnya yang prominent person tapi tidak terlalu. Pak JK sudah disebut. JK masuk dalam 100 tokoh ini. Iya, Bu Mega juga sudah saya sebut. Bu Mega, Bu Mega kan terseret juga. Pak SBY juga terseret juga. Pak SBY terseret. AHY terseret. AHY juga. Puan Maharani. Ya. Akhirnya ini kayak mungkin kayak semua nyeret-nyeret semua orang. Safri Samsudin gitu. Masuk. Toko-toko termasuk Jenderal Ugroseno masuk. Jadi saya hitung nih. Kapolri Listio Sigit Prabowo masuk. Enggak, dia enggak terseret. Enggak terseret langsung. Karena nanti kan Kapolri ya. Enggak pernah statement beliau yang langsung menyebut ijazah. Imanuddin masuk. Dirreskrimum Polda Metro Jaya. Tidak. Kenapa enggak masuk? Gini Bang, aku itu dari awal konsisten bahwa penelitianku ini ada keterbatasan. I see. Aku tuh enggak ke UGM aku tidak menyentuh. Tadi UGM yang kurang tuh Bang, UGM juga. UGM ya. UGM ku suratin tapi datanya tidak kuuji. Ya. Aku itu hanya sifatnya support. Ya. Polda Metro juga suratin tapi nggak kuuji. Jadi ada Mabes, ada Polda ya? Iya. Dua institusi yang berbeda ya itu ya. Jadi yang kuuji itu betul-betul yang masuk ranksku, yaitu di antara 2005 sampai sekarang. Yaitu itu pun terbatas dokumen publik. 2025 sampai sekarang ya? 2005. 2005. Semasa beliau wali kota Solo. Oke. Nah, itu aja ranksku. Jadi makanya aku bilang tadi, aku tuh nggak mau melebar banget Bang.
Nggak aku bahas masalah kasus Roswiro nggak. Ya, ya. Sampai gimana prosesnya nggak. Karena nanti ya jadi bias kalau terlalu Ya, melebar. intinya adalah ini penelusuran sebuah dokumen dalam perspektif kebijakan publik. Ya. Iya. Bagaimana informasi publik dikelola, disampaikan, disimpan dan lain sebagainya begitu ya. Iya. Oke. Dan kesimpulan Anda pasti mismanagement. Ya terbukti orang tidak ada. Iya, iya, iya. Kalau nggak miss ya berarti ada. Jangankan misalnya kalaupun 5 ada satu aja pasti kesimpulanku sudah gugur kan. Oke. Tesisku sudah gugur. Oke, menarik ya. Oke, menarik. Kita lanjutkan. Kemudian ada 60 media platform. Ya, semuanya lah ya. Iya. RH Channel, kemudian iNews gitu-gitu ya. Semuanya lah ya. Sentana juga masuk. TV. Termasuk yang inilah yang lagi sering- rame-rame. yang sering memberitakan ya. Iya, ya Oke. bagiku yang termasuk yang di blog itu kemarin, yang sekarang di apa itu yang mau nyiarkan yang 50 miliar itu fitnah Pak JK itu, itu juga termasuk. Dibikin channel. Ya. Iya, dibikin channel itu juga masuk. Itu kan artinya kan benar-benar aku teliti di Iya. medsos juga aku teliti nih. Walaupun dia membernya masih dikit, aku masukkan juga. Oke, sebagai media atau platform ya. Iya. Oke. Selling point utama buku ini mengungkap banyak hal baru dan mengejutkan yang selama ini belum pernah saya sampaikan di media manapun. Salah tiganya apa? Salah satu kan tadi aku sebut yang masalah undang-undang peraturan menteri pendidikan. Nah, juga aku spill tapi Ya. dicari aja. Itu Ya. belum pernah ada orang tahu. Ya, Nah, ini juga jangan-jangan mengagetkan UGM juga. ya. Ya artinya mereka melanggar Peraturan menteri. peraturan menteri pendidikan loh. Ya, yang jelas institusi yang langsung mendirect Iya. mereka. Dan dia kan statuta UGM-nya kan udah jelas Kalau menyebut. memang itu dari mereka. Kalau Itu tadi asumsi asumsi tadi. Kalau legislasi itu dari mereka. Iya. Ya, oke, legalisir itu dari mereka. Oke. Nah, aku juga bersurat ke Unpad. Unpad. Iya, Universitas Pajajaran. Kenapa? Ya, ada Mr. P di situ. I Dan see. hasilnya mengejutkan. Hasilnya mengejutkan. Dan itu mempengaruhi kesimpulanku. Oke, bahwa ini about credibility ya. Ada pola yang mirip. Oke. Nah, itu. Jadi pola miripnya adalah kita nggak nyebut orangnya ya. Iya. Bahwa ijazahnya asli tapi tidak berhak menerima atau gimana? Ya, seperti itu. Tapi ini lebih canggih lagi. Apa canggihnya? Aku melihat ada pola semacam memirip-miripkan identitas. Si pemalsu dengan yang dipalsukan agak-agak dimiripkan supaya ada bias, supaya jangan bias. Oke. Seperti itu. Misalnya namaku Bonatua Silalahi, Ya. ku cari orang yang punya Mirip itu. yang benar-benar dulu di situ ada kuliah namanya Bonatua walaupun gak ada Silalahinya misalnya, ya kan? Ya. Atau ada yang namaku Bonatua Silalahi, ku cari yang namanya Bona Tua tapi dipisah Bona dan tuanya. Ya. Yang benar-benar kuliah di situ. Oke. Jadi ini sudah menurut aku ini sudah mainnya sudah memang sekelas ini udah memang enggak. Tapi Unpad tidak keberatan, tidak menyampaikan protes. Aku kan meminta melalui jalur undang-undang KIP. Ya enggak, maksud dia ketika dia Bro Bona mengetahui bahwa katakanlah ini ijazahnya palsu ya, katakanlah. Artinya orang yang tidak berhak mendapatkan ijazah atau orang yang ngambil ijazah orang lain yang namanya mirip, kira-kira begitu ya. Oh itu aku di luar dari ruang lingkupku lah. Oke. Nah, aku nggak mau nyampe keluar dari zona ruang lingkupku. Ya, apa zona ruang lingkup Mr. Ya, tadi kan aku nggak nyentuh hukum juga kan. Ya. Jadi yang kusentuh itu kan dalam ranah undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan KIP, Ya. KIP, pemilu dan kearsipan. Ya, ke Unpad ini kenapa? Mengejutkannya di mana? KIP. Ya karena fakta tadi itu bahwa ada kemiripan-kemiripan bahwa Ya, ada intinya ijazahnya meragukan lah, kira-kira begitu ya. bukan hanya meragukan orangnya juga malahnya seperti itu. Iya. Kita nggak bisa ngomong spesifik karena menyangkut orang-orang. Iya, itu agak bahaya. Tapi kalau di buku dibaca nanti, ya silakan buku dijawab Anda dengan di buku nyebutkan nama dia. ada. Oke. Di buku karena itu dilindungi oleh akademisi ya. Iya. Saya mau.
Jadi sobat era sekalian, ya silakan saja kalau misalnya mau mengetahui lebih lanjut, ya sudah di buku, ya kan? Sudah. Gitu. Dan nggak ada pakai kode-kode inisial, nggak ada. Gitu. Oke, ya. Oke. Menarik ya ini. Itu apalagi dua, kan Salah dua aja lah dulu. Salah dua dulu ya. Jadi ingat ya, salah dua yang mengejutkan itu adalah ada peraturan menteri yang mewajibkan tanggal legalisir. Yang kedua adalah ada surat ke Unpad yang kemudian terkait dengan Mr. P. Kan kira-kira begitu. Ya, resmi yang suratnya. Hasilnya mengejutkan. Kalau mengejutkan tuh pasti di luar unusual kan? Ya. Tapi kalau misalnya usual, ordinary ya itu tidak mengejutkan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Menarik ini ya. Oke. Tapi mungkin aku cerita dikit Bang. Oke, silakan. Dari mana, bagaimana aku bisa menemukan peraturan menteri itu? Iya. Jadi sebenarnya Bang ini hampir tidak ada jejaknya. Oke. Tapi begitu kuterapkan temuanku yang tadi itu peta kebijakan publik, Iya. kaget aku Bang. Ada nongol satu peraturan menteri ini. Setelah aku cek, loh ini kok nongol 2000 menteri apa itu waktu itu? tahun 2006 kalau nggak salah. Iya. Nah, nomor sekian lah. Iya. Nah, ini peraturan dari masa lalu yang ku cari-cari nggak ada nemu barangnya. Tapi jejaknya ada, mungkin yang salah lupa. Iya. Jejaknya tidak terhapus pada peraturan KPU. Satu pula nomor peraturan KPU-nya. Peraturan KPU lain nggak menyebut dia. Oh, dia disebut di peraturan KPU? Iya. Peraturan menteri itu? Tapi itu peraturan KPU-nya untuk pemilu pilkada. Oke. Kaget saya. Iya. Kok kenapa pilkada mereka tahu, untuk pilpres mereka nggak tahu, untuk pilkada mereka nggak tahu? Itu peraturan menteri tahun 2008 ya? Ya, Siapa menterinya waktu itu? saya lupa. Yang menteri. Oke. Tapi ini 2008 ada 3 kali berubah. 2008 kan masa SBY. Masa Mega ya? Masa SBY, sorry, masa SBY. SBY. Iya, masa SBY. Oke. 2005-2010 SBY kan? Iya, 2005-2010 SBY. Oke. Menarik ya. Kemudian buku ini tidak menyerang individu, melainkan menguji sistem negara secara menyeluruh. Dari pemilu, kearsipan hingga keterbukaan informasi publik. Kenapa Anda men-state begini? Takut ya? Bukan, karena memang Iya. ya akademi kan nggak boleh lah. Iya. Jadi saya itu percaya kalimat Reynold si Socrates ya, Iya. yang dikutip oleh Eleanor Roosevelt. Iya. Kalau low mind itu membicarakan orang, middle mind itu membicarakan ide, Oke. membicarakan konsep. Iya. Kalau great mind itu membicarakan ide. Iya. Jadi saya menghindari membicarakan orang. Abang lihat sendiri lah, aku nggak pernah bicarain orang. Dan yang kubicarakan selalu sistem. Jadi low man membicarakan Orang. Kemudian Middleman membicarakan konsep. Event. Oke. Great man itu membicarakan ide. Nah, Ya kita membicarakan ide juga. Nah, Kan ini- kita bicara tentang bagaimana negara dibangun berdasarkan konsep good governance Ya. and government kan? nah ini buku itu Bang. I Buku see. ini membicarakan ide membangun negara. Iya. Bagaimana aku ke MK Iya. untuk merubah sistem. Ya. Bagaimana nanti kami mau ke CLS Ya. untuk supaya diserahkan dokumen ini. This citizen lawsuit kemana? Rencana ke Pengadilan Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Iya, Pusat. ini Yang kan mau digugat siapa? ini kan buku satu Bang ya. Enggak, yang mau digugat siapa? Yang mau digugat tuh 3 KPU, 1 ANRI, 2 LKD. Oke. 6. Digugat lalu mau suruh mereka apa? Suruh mereka menyerahkan arsip-arsip statis ijazah Pak Joko Widodo ke ANRI dan LKD, lalu ANRI suruh melakukan autentikasi Oke. sesuai dengan undang-undang kearsipan. Oke, apakah itu otentik apa enggak? Apakah itu jangan-jangan apakah ada dulu kan? Oh, ada dulu. Nah, kalau tesisku bilang Tidak ada? tidak ada, selesai, ngapain diuji? Oke. Iya kan? Artinya nyerah dia, surrender dia. Iya, jadi nih Bang, ini tahap kedua dari bukuku Bang. Tahap kedua dari penelitianku. Iya. Artinya kan gini Bang, ya kita juga ya supaya publik jangan ini ya, jangan berpikir Iya.
bahwa ini global, tidak. Tapi aku harus ceritakan kelemahan penelitianku, Bang. Iya. Tidak ada yang di sini yang kumaksud adalah berada pada range 2005 sampai sekarang. Itu pun di 17 lembaga yang kuperiksa. Kalau ternyata nanti di range sebelum 2005 ada atau setelah 2025 ada, maka ini harus segera digerikan ke Andri tadi. Oke. Supaya diautentikasi kalau ada. Ya jangan langsung misalnya, kan heran juga kok 2005 sampai sekarang 2025 nggak ada, tiba-tiba sekarang ada, kan tanda tanya juga publik kan? Autentikasi itu tepatnya autentifikasi ya. Iya. Autentifikasi itu memang kewenangan Andri ya. Ada di perkanya khusus. Oke, jadi setiap dokumen itu harus dipastikan itu otentik gitu ya. Dokumen yang sifatnya permanen karena sejarah. I see. Nah kebetulan ijazah calon presiden ini, ijazah dokumen persyaratan presiden, kepala daerah, legislatif itu semua tergolong permanen dan bernilai sejarah. Oke. Dan ini harus diautentikasikan. Oke. Seperti itu. Itu ada dibaca aja nanti Bang, autentikasi itu apa? Itu lebih-lebih dari seperti forensik. Yang jelas itu kewenangannya ya. Ada di peraturan Kepala Andri nomor 1 tahun 2023, Oke. pedoman pengautentikasian. Oke. Gitu. Oke. Good point. Oke. Tadi tidak menyerang individu. Mau ditambahkan lagi? Cukup. Saya rasa ya memang nggak ada, saya nggak menyerang individu di situ. Oke, tapi Ada pun toko-toko yang sebut itu adalah pejabat publik. oke, dan itu berada pada ranah publik. gitu. Ranah publik. Oke. Nah, Good point ya, biar paham. Karena ada orang mantan pejabat publik yang masih menjadi pejabat publik nggak paham. Kita berat gitu kalau Ya. orang kemudian tidak paham dengan tugas dan kewajibannya. Public accountability-nya nggak ada. Ada public obligations ya, ada public right ya kan, ada public accountability ya, itu harus paham. yang pasti Bang, ini dokumen semua saya dapat berdasarkan undang-undang KIP, keterbukaan Oke. informasi publik. Jadi Baik. close di sini nggak ada bicara dokumen pribadi. Oke. Dan jangan pula merasa karena namanya ini urusan pribadi, tidak. Iya, apalagi dibilang urusan benci. Iya, benci enggak. Kalau urusan benci mana mungkin saya pakai undang-undang KIP, Ya, pakai undang-undang benar-benar. KUHP. This is the statement ya, bahwa semua dokumen didapatkan melalui jalur keterbukaan informasi publik, Iya. melalui sidang, sehingga apapun yang diberikan itu adalah dokumen publik atau Iya. public document ya. Nah, karena dia public document, maka terbuka bagi siapapun untuk menelitinya, Iya. mengomentarinya sebagai sebuah public document. Tadi bukan lagi private domain, Dan harus diingat Bang, di Undang-Undang PDP nomor 22 tahun PDP itu apa? Perlindungan Data Pribadi, Oke. pasal 15, Ya, PDP itu dikecualikan bagi peneliti. I see. Saya peneliti dong. Ya. Makanya, tapi walaupun saya gitu kan nggak arogan juga saya jadi menghina orang kan, seperti itu Bang. Iya. Ya kalau memang misalnya di buku saya ada silap-silap kata, mohonlah diingatkan saya sebenarnya tidak bermaksud menyerang pribadi. I see. Tapi saya sudah uji ini sebenarnya, banyak saya pakai Yeah. aplikasi yang untuk membaca apakah ada kalimat saya yang menjatuhkan harkat martabat orang, Ya. ya pribadi ya. Ya ternyata lolos, tidak ada seperti itu I Bang. see. Tapi kalaupun misalnya memang ada strong statement kan nggak ada masalah juga. Kembali tadi Bang, aku fokus pada peristiwanya I see. Okay. atau pada idenya. Oke. Seperti itu. That's good. Jadi tidak ada masalah urusan pribadi di sini. Oke. The last but not least ya, sebelum closing statement, buku ijazah Jokowi tak ada. Oke. Ketika dibilang ijazah Jokowi tak ada, orang Malaysia, maka kemudian dari mana Anda punya kesimpulan, walaupun saya sudah bisa baca dari tadi ya, kesimpulan bahwa ijazah itu tak ada. Why tak ada? Tak ada subjek itu apa? Limitasinya di mana? Atau memang itu adalah sebuah pernyataan yang umum, final and binding gitu ya? Silakan. Baik, jadi tak ada itu kan, jadi ini awalnya gini Bang, secara filosofis penelitian, Ya. kita kan S3 ya, kan ada belajar filosofis juga ya. Jadi aku tuh tidak akan bisa menjawab asli atau tidak, kalau barangnya ada atau tidak. Ya. Maka aku pada tahap ontologi, pertanyaan hipotesisku, ada nggak ijazahnya? Ya. Ya kan? Ya. Nah,
pada saat penelitian, maka metodologisku adalah memastikan arah menjawab ontologi tadi ada tidak ada ijazah ini. Ya. Dan itu kulakukan pada ranks karena sebelumnya sebelum zaman RRT pecah ya kan? Ya. Aku menjadikan mereka penelitian terdekat. Oke, sebagai subjek penelitian ya. Iya, penelitian terdekat lah. Oke, ya. Yang menjadi enggak mengaminkan tapi pembanding. Iya, pembanding sebagai starting lah. Kalau estafet aku berangkat dari mereka. Iya, iya. Ya kan? Nah, di yang karena mereka aku jadikan estafet, tapi pada akhirnya kan mereka tolak ya. Iya. Maka aku akhirnya seakan-akan penelitianku ada gap kalau aku sambungkan ke UGM. Iya. Jadi akhirnya aku putuskan ini ku hapus. Jadi penelitianku ini hanya berada tahun 2005 sekarang. Iya. Nah, disinilah titik pencarianku, Bang. Tidak ada itu, ku cari nih ijazah ini tidak ada di tahun 2005 sampai sekarang, 2025. Sampai buku ini terbit. Tidak ada. Dalam arti, aku sudah search ada pernyataan resmi dari lembaga-lembaga terkait, KPU Andri bahwa tidak pernah melihat, tidak ada bukti berita acara yang ada menunjukkan penyandingan. Bahkan UGM juga pada persidangan di KIP membilang tidak ada permintaan untuk stempel verifikasi. KPU di persidangan tadi komisioner di persidangan KPU Solo juga bilang kami tidak melakukan verifikasi faktual. Ya kan? Verifikasi administrasi ya artinya kan itu checklist doang. KPU dan lebih mengejutkan lagi, Bang. Kalau Abang baca cerna, saya ngerti nih, ada titipan pesanan dari komisioner KPU Majelis KIP ke saya di berita acara di putusan amar. Disebut apa, Bang? Mereka datang namanya sidak cek lokasi, cek setempat istilah mereka, melihat salinan yang berstempel basah, ternyata kata KPU tidak ada. Yang stempel basah pun tak ada. Tak ada. Abang baca nanti di salinannya. Iya. Nah, terus disebut, saya nggak ngalamin, tapi disebut di putusan itu. Akhirnya mereka pulang, lalu disusulkan surat dari KPU bahwa sudah ada. Oke, setelah itu KPU bilang ada. Setelah itu KPU ada dan mereka tidak melakukan setempat lagi. Karena memang prosedurnya cuma sekali kan. Namanya pemeriksaan setempat. Pemeriksaan istilah setempat. di rejim KIP. Jadi tapi dibuatkan majelis KIP-nya di situ bahwa mereka tidak melihat barang itu ada. Padahal ini baru legalisir basah. Nah, ini belum ijazahnya yang sokol asli. Iya. Dan di berita-berita acaranya juga saya minta dari KPU DKI tidak pernah ada berita acara verifikasi faktual atau klarifikasi. Tidak ada. Seperti itu. Jadi banyak lagi evidence yang menguatkan hipotesis saya diterima menjadi tesis bahwa ijazah itu tidak ada pada range 2005 sampai 2025 di lembaga-lembaga KLPD yang saya periksa secara resmi. Saya nggak tahu ke depannya kalau tiba-tiba ada ya, saya nggak ngerti. This is good good things ya. Karena ini based on penelitian mengatakan nggak ada ijazahnya itu. Karena berdasarkan penelitian. Kalau saya tanya misalnya, setelah kita ngubek-ngubek ke sana kemari, pada tanggal 15 Desember 2025 digelar perkara khusus di mana di situ ada RRT saya di klaster 2 ditunjukkan ijazah sekol aslinya tuh yang barang barang fisiknya itu kan apa istilahnya ijazah bukan digital lawan digital ya analog. Analognya ditunjukkan dan itulah yang diklaim sebagai ijazah asli. Pertanyaan saya 2. Bagaimana pendapat Anda melihat ada klaim seperti itu? Yang kedua, saya hanya ingin penegasan bahwa penelitian Anda tidak nyambung ke sana pasti. Jawab, silakan. Jadi pertama itu ada di buku kusunannya. Ku jawab, cuman karena di ending itu nyambungkan dikit dengan situasi terkini. Jadi gini, Bang. Kalau kita orang kebijakan publik,
paling dasar itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Pada saat para pendiri bangsa kita menyepakati hak-hak konstitusi masyarakat kita. Ya. Nah, dari sinilah turun namanya undang-undang. Kepolisian itu kan hanya salah satu undang-undang dari sekitar ratusan ribu undang-undang yang ada, yang sudah pernah ada. Ya. Dia menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sementara undang-undang yang lain ada. Pertanyaan saya sederhana. Apa lebih hebat undang-undang kepolisian daripada undang-undang kearsipan? Oke. Ya, ya. Itu aja jawabannya, Bang. Kalau gitu, kalau ini sama-sama hebat, sama-sama tinggi, ya kerjakan semua. Jangan ada undang-undang kepolisian lu patuhin, undang-undang kearsipan tidak. Ya, ya. Polisi tidak menjawab permasalahan yang kuangkat. Apa yang diangkat? Harus jangan sampai ada terjadi perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang kearsipan. Oke. Jangan sampai terjadi perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang pemilu. Iya. Ini harus diautentikasi tetap. Serahkan kalau boleh nanti Polri serahkan itu ke arsip untuk diautentikasi. Tidak ada hak wewenang Bareskrim mengautentikasi itu. Karena kewenangan berdasarkan undang-undang kearsipan itu di Andri. Enggak di undang-undang kepolisian pun tidak ada menyebutkan kewenangan dia menentukan asli atau tidak. Tidak ada. Tapi referensi dia menjadi referensi bagi jaksa, dia jadi referensi bagi hakim untuk memutuskan. Dia tidak berhak. Dia tidak. Karena tapi ini dokumen pendidikan, ya kan? Atau dokumen pemilu yang berhak melakukan autentifikasi adalah. kuterangkan Bang. Ini pertanyaan menarik karena banyak bertanya. Iya. Jadi Bang, untuk Pak Jokowi ini banyak status. Iya. Status dia alumni. Iya. Status dia alumni yang menjadi pejabat dipilih Melalui pemilu. melalui politik, Ya. pemilu. Ya. Status dia mantan bekas presiden. Ya. Kalau dia sebagai alumni, benar undang-undang sistem pendidikan nasional yang menaungi dia. Ya. UGM lah yang berhak. Ya. Abang juga, aku juga. Ya. Oke. Institusiku, Trisakti dan Universitas Sumatera Utara berhak bilang Oke. asli atau tidak. Kenapa? Aku hanya mengacu pada satu undang-undang Sisdiknas. Ya. Begitu beliau menjadi pejabat pemilu, dipilih secara pemilu, KPU yang berhak. KPU, maka dia sudah kena undang-undang pemilu. Ya. Maka yang berhak adalah KPU. KPU melakukan verifikasi. Verifikasi, KPU paling berhak menentukan verifikasi atau tidak. Faktual ya. Faktual. Ya. Verifikasi dan klarifikasi Ya. faktual Ya. ya. Nah, begitu beliau mantan, katakanlah sudah presiden. Ya. Katakanlah ijazah ini sudah nggak butuh lagi. Ya, dan sudah menjadi sejarah. Sudah menjadi sejarah dan arsip. Maka dia diikat oleh undang-undang kearsipan. Yaitu Andri. Andri. Oke. Nah, disinilah Bang Yesi bilang, lihat situasinya, siapa yang mau Anda periksa? Nah, begitu beliau sudah jadi warga negara biasa, maka beliau sudah masuk ke undang-undang private. Ya. Kalau beliau melakukan pidana ya masuklah APH, Ya. masuklah advokat, baru masuk di sini. Jadi ada rezim-rezim yang berbeda di sini, beda-beda undang-undangnya. Itu Bang. Jadi menurutku, makanya aku pernah buat itu di aku juga buat ini semacam podcast blog ya. Ya. YouTube namanya Pojok Kebijakan Publik. Kuterangkan di situ UGM dan Polri tidak berwenang mengautentikasi ijazah presiden, mantan presiden. Oke. Kalau ijazah Jokowi Joko Widodo Sebagai warga negara. alumni boleh. Ya, oke, sebagai warga negara silakan. Sebagai warga negara silahkan, karena undang-undang kepolisian kan masuk itu kan. Ya. Seperti itu. Karena yang dipermasalahkan ini adalah autentifikasi penggunaan ijazah itu dalam jabatan publik Iya. sebagai presiden. Harusnya kan kaitannya ya dua itu, KPU dan Andri harusnya. Dalam KPU sudah lewat waktunya, Iya. kan udah lewat tuh, harusnya kan waktu pendaftaran tuh. Iya. Dan itu dia tidak melaksanakan kewajibannya kan? Nah, ini atau tugasnya. Nah, ini perlu Bang. Kenapa subjudulku tidak Verifikasi. belum diautentikasi, Ya. tidak Verifikasi. tidak diklarifikasi, Tidak diverifikasi. sudah diverifikasi. Sudah diverifikasi. Ya. Artinya kalau sudah lewat masanya. Iya. Kalau tidak juga sudah lewat. Iya. Tidak mungkin lagi dilakukan klarifikasi Iya. atau verifikasi faktual. Iya. Yang ada sekarang cuma satu-satu kesempatan Pak Jokowi adalah autentikasi. Yang dilakukan oleh Andri. Andri dan Lembaga Kearsipan Daerah. Oke, LKD ya. Iya, inilah upaya terakhir yang masih Pak Jokowi dikasih forum selain di pengadilan. Bagiku, menurutku ya,
Ya tidak wise juga lah di pengadilan. Ada kok lembaga resmi. Oke. Negara kok yang bayar autentikasi. Iya, iya. Kan di situ disebut juga akan ada dokumen forensik. Ada. Jadi Bang kalau aku baca di peraturan Andri ini, Iya. nanti melibatkan arsiparis dulu Bang, ahli arsip, Ya. ahli dokumen forensik, Iya. ahli pendidikan. Ya. Seperti itu. Ini semua negara yang bayar kok, bukan pribadi. Oke, good point. Jadi intinya adalah kalau sekarang misalnya ada ijazah yang diakui, yang ditampilkan pada tanggal 15 Desember 2025, maka itu dokumen bisa diserahkan, mungkin fotokopinya yang asli, dilegalisir misalnya, lalu kemudian diautentifikasi oleh Andri, begitu. Ya kasarnya sah-sah saja, itu kan menjalankan undang-undang kepolisian. Artinya Andri bisa minta. Bisa, Andri juga Andri kan juga ini penegak hukum Oke. dalam hal kearsipan. Ya. Oke. Jadi itu yang menurut Anda karena tidak bisa ditemukan sumber primernya, ada missing link, maka sesungguhnya tidak ada yang namanya ijazah Jokowi. Ya. Itu kesimpulannya kan? Iya. Jadi tidak adanya itu based on your research ya, penelitian Anda. Jadi bukan karena sentimen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Oke, closing statement. ya. Padat omongan kita ini. Silakan. Jadi penelitian saya ini 2022 akhirnya saya tutup dengan manis pada tahap pertama, yaitu memastikan ada atau tidak. Ya. Sebagaimana filsafat tadi, setelah saya masuk ke ontologi tadi menjawab, maka saya sekarang ke epistemologinya. Oke. Asli atau tidak. Oke. Karena sebenarnya tidak ada, ya sudah pasti yang lain itu tanda tanya. Ya. Tapi karena ternyata sudah beredar di pasar, di Polri juga ada, Ya. maka kita harus pastikan. Masuk tahap penelitian berikutnya, nanti saya meminta pengadilan Ya. untuk memaksa itu diautentikasi I yang ada see. di Polda. Oke. Supaya diautentikasi, Ya. supaya lengkaplah penelitian ini sehingga ada itu terkonfirmasi, terafirmasi seperti Oke. itu. Autentifikasi itu dilakukan oleh Andri menurut Anda kan? Iya, harus. Pertanyaan saya adalah apakah dengan menyerahkan dokumen fisik analog itu ataukah cukup digital misalnya dalam bentuk scan yang memang baik ya kan? Atau dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir atau bagaimana? Oh, PK Andri harus minta aslinya. Minta aslinya. Dia dia juga mengecek ukuran lah. I see. Dia ngecek chemical tinta. Oke. Dia mengecek usia stempelnya. Andri bisa melakukan itu harusnya. Bisa. Itu perintah undang-undang. Harusnya bisa. Ya, saya pernah ketemu di podcast juga dengan orang Andri. Iya. Mereka bilang mereka sejak pengalaman pengalaman Super Semar yang hilang, Iya. mereka nemukan 6 sampel yang otentik, yang katanya otentik. 6-6-nya diperiksa dengan metode itu. Tidak ada. Palsu semuanya. Semua. Bayangkanlah, berarti mereka punya fasilitas. Hingga sampai sekarang Super Semar itu belum ada. Belum ada. Oke. Seperti itu. Jadi sobat era sekalian, itu tantangannya ya. Kalau memang mau menyelesaikan soal ini once for all, sudah ada yang diklaim sebagai yang otentik, klaimnya kan? Iya. Maka perlu diautentifikasi. Dan lembaga yang bisa melakukan autentifikasi adalah Andri, dengan harapan Andri melakukannya secara independently Iya. kan? Nah, itu bisa kujawab, Bang. Oke. Ini kan pernah juga Abang ungkapkan waktu itu. Ya. Itu bukan berhenti di situ saja. Oke. Kalau Abang tidak puas, Abang bisa melakukan ditun. Oh, Kalau Abang tidak puas nanti kan Andri mengeluarkan sertifikat Iya. autentikasi. Iya. Ditunkan saja. Periksa. Kalau kita merasa bahwa itu tidak dilakukan Tidak secara independen. independen. Ya, bisa aja kan. Di bawah tekanan atau Di bawah apalah. tekanan Iya, macam iya. segala, atau Iya. kita punya pembanding lain Iya, seperti iya. itu. Bisa kita Maka tunkan. bisa masuk mekanisme Kita pengadilan. uji, kan gitu ya. Uji di pengadilan. Iya. Sobat era sekalian, begitu ya. Makasih Mr. Bonatua. Closing statement. Closing lagi. Closing lagi. Ya. Jadi saya terlepas dari saya kan manusia biasa. Ya. Saya peneliti juga. Jadi mungkin ada salah saya di buku itu. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, kembali tadi tidak menyinggung personal. Ya. Mohon dimaafkan. Tapi yang penting buku ini
kedepannya akan memperbaiki bangsa kita. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi lagi. Oke. Nah, nanti kita juga akan ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah undang-undang pemilu karena kulihat DPR tidak ada pergerakan. Oke. Ya, kita jangan berharap. Aku jujur bilang, aku tidak berharap pada regulator DPR dan pemerintah dalam hal ini. Karena mereka sama sekali nggak tahu apa operasi senyap ya, nggak tahu saya. Nggak peduli mungkin. Nggak peduli menurutku. Iya. Tapi aku berharap nanti MK yang peduli karena ini nasib bangsa. Jangan sampai nanti ada kasus-kasus begini lagi. Bila perlu nanti ke depannya, kalau nanti proses autentikasi diterapkan, walaupun dia capres cawapres dari luar negeri, periksa autentikasi ke luar negeri. Oke. Karena autentikasi itu bukan harus bicara dokumen kuno. Ya. Otentik itu kan dari asalnya juga, dicek asalnya, tanya asalnya. Iya. Seperti itu. Itu saja closing saya, Bang. Jadi autentikasi atau autentifikasi itu tidak hanya soal mengecek fisiknya, karena fisik bisa saja asli tadi kan. Iya. Tapi ternyata dia belum tentu orang yang berhak mendapatkannya dalam konteks Unpad dan Pasar Pramuka tadi kan. Seperti tadi tuh Bang yang gue bilang. Iya. Dia ijazahnya asli, prosesnya yang palsu. Prosesnya palsu. Autentikasi itu termasuk itu. Oke, Karena dia melibatkan ahli pendidikan. Ya, ternyata punya orang itu. Iya. Yang namanya mirip. Kira-kira begitu ya. Ya, saudara sekalian, itu yang bisa kita share. Baru kali ini saya menganggap bahwa selama 1 jam ini daging semua ini. Ya, karena jelas terarah ya. Berdasarkan based on apa yang dia Bonatua sampaikan, dan saya tinggal mengkonfirmasi secara lebih komprehensif. Terima kasih Bro Bonatua. Siap. Dan mudah-mudahan perbincangan ini didengarkan oleh pengambil kebijakan. Sekali lagi saya setuju dengan Anda, kita tidak menyerang orang, tapi kita menguji sistem integritas nasional. Ya. Jadi the national integrity ya. Apakah sistem integritas nasional kita itu cukup kuat untuk menghalau hoax misalnya, untuk membuktikan bahwa pejabat publik itu dipaksa untuk berkata jujur atau bertindak jujur. Itu yang bisa disampaikan. Banyak pertanyaan, mulai dari yang ngata-ngatain sampai yang serius, tapi tidak saya bacakan ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Keren cadas. Yeah.